Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, ada Ismi Nurul Naimah, terus kemudian ada Salmania Jasamin Putri, dan Nila Mufidah. Kebetulan kelompok kami kebagian untuk mencari literatur review pada case coffee shop, penentuan lokasi coffee shop gitu. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama ini tentang penulisnya adalah Sakila. Nah, pada literatur review ini adalah untuk penentuan lokasi pada supermarket itu di mana kriteria yang digunakan itu ada 9 kriteria dan alternatif yang digunakan itu ada 5 alternatif. Di mana metode yang dipakai adalah kompleks proporsional assessment Kopras. Terus kemudian goals dari penelitian ini adalah mencoba mencari mana alternatif yang cocok gitu ya, atau secara urutan alternatif apa gitu ya dari kelima ini diurutkan mana alternatif yang paling diusulkan gitu untuk pemilihan lokasi supermarket. Sehingga hasil dari penelitian ini urutan 5 alternatif yang diusulkan adalah yang pertama Juanda, terus kemudian Somorot, Bayangkara, Bataro Katong, dan terakhir adalah House Chokro Aminoto. Kemudian next, penelitian kedua, ini masih sama untuk penentuan lokasi, tetapi ini untuk lokasi usaha kuliner. Usaha kulinernya tidak disebutkan apa usahanya, dia hanya menyebutkan usaha kuliner saja, di mana penulisnya adalah Wardana WS pada tahun 2021. Metode yang digunakan adalah TOPSIS. Kriteria yang digunakan ada 5. Yang pertama ada tingkat kepadatan penduduk, biaya sewa, akses menuju lokasi, kenyamanan tempat parkir, dan kebersihan lokasi usaha. Nah, 5 alternatif yang digunakan sama, ada 5 juga gitu, tetapi tidak disebutkan 5 alternatifnya ini apa, hanya diberikan sebuah kode A1, A2 sampai dengan A5. Nah, di mana hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan menggunakan metode TOPSIS, lokasi yang terbaik adalah lokasi dengan alternatif 4. Terus kemudian dilanjut ke literatur review yang ketiga yang dilakukan oleh Riansah MGD et al. Pada tahun 2024. Nah, penelitian ini untuk menentukan, ini masih sama di lingkup rumah makan ya, bukan rumah makan ya, mungkin lebih ke brand store takoyaki. Jadi ini dia mencari lokasi mana yang cocok untuk brand store takoyaki. Jadi kalau di penelitian kedua lebih kayak mungkin usaha kuliner seperti rumah makan atau resto gitu ya. Tapi kalau di yang penelitian ketiga ini lebih ke booth gitu, seperti booth kecil gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan dia ada pemilihan 10 alternatif lokasi gitu. Kriterianya ada 5. Harga sewa, jumlah penduduk, keramaian dan volume lalu lintas, jumlah usaha sejenis, dan terakhir adalah tingkat keamanan. Metode yang digunakan adalah metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment atau WASPAS, di mana hasil dari penelitian ini, uh, jadi di penelitian ini dia tidak dia lebih hanya ingin mencoba menerapkan metode WASPAS, apakah dia bisa diterapkan untuk penentuan lokasi. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah metode WASPAS mampu membantu menentukan lokasi yang paling memungkinkan untuk menjadi lokasi brand store takoyaki. Selain itu, di penelitian ketiga ini sebenarnya lebih ke aplikatif. Jadi di penelitian ketiga ini dia menunjukkan ketika dia menggunakan metode WASPAS, tetapi juga via aplikasinya gitu. Jadi dia membuat aplikasi webnya gitu. Terus kemudian penelitian keempat yang dilakukan oleh Dermawan D. et al. Penelitian ini uh, ditujukan untuk menentukan lokasi pada toko gitu ya, toko Live Beauty dengan metode TOPSIS gitu, di mana kriteria yang digunakan ini ada 5: kepadatan penduduk, kemudahan akses transportasi, persaingan, biaya sewa, dan luas bangunan. Alternatif yang digunakan ada 3 alternatif, di mana hasil peringkatan alternatif memberikan rekomendasi dalam pemilihan lokasi cabang baru, yaitu peringkat pertama ada Binjai Utara dengan nilai 1, peringkat kedua ada Binjai Selatan dengan nilai 0,5885, dan peringkat terakhir adalah Binjai Kota dengan nilainya adalah 0. Terus kemudian
penelitian kelima yang dilakukan oleh Hakim SN dan Putra AJ pada tahun 2022. Ini penelitiannya adalah menentukan lokasi pabrik kaos polos CHUUO dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, di mana penelitian ini menggunakan metode analitik hierarki proses. Kriteria yang digunakan ada 7 kriteria, ada geographical, cost, population, risk, fasilitas dan infrastruktur, human resource, developer, and credibility. Terus kemudian dari 7 kriteria ini terdapat 15 subkriteria, yaitu yang ada close to supplier, close to settlement, road condition, rental cost, cleaning fee, electricity cost, age, lifestyle, people economic, level, crime, business competitor, disaster, internet reach, shop area, dan parkir area. Di mana dan alternatif yang digunakan itu ada 3 alternatif gitu. Nah, dia menyebutkan sih lokasinya gitu ya, tapi dia kodekan menjadi lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi alternatif A, yaitu Ruko di Jalan Gejayan nomor 30, memiliki nilai evaluasi bobot tertinggi dibandingkan dengan lokasi B dan lokasi C sebesar 0,45. Selain itu juga, hasil dari penelitian ini menunjukkan, jadi dia juga melihat dari 7 kriteria yang ada, kalau diurutkan gitu, prioritas kriteria yang di, didapatkan gitu ya dari 7 kriteria yang ada. Yang pertama adalah fasilitas dan prasarana, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada geografi, keempat adalah populasi, kelima kredibilitas pengembangan, terus yang keenam ada risiko, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia. Kemudian untuk penelitian keenam, Untuk literatur keenam, ini tujuannya adalah menentukan lokasi terbaik untuk pembangunan parcel loker di Irlandia. Nah, di sini terdapat 6 alternatif dan juga 5 kriteria. Kriterianya yang pertama ada reliability. Ini menunjukkan seberapa besar kemampuannya untuk menampung banyak paket, kemudian kecepatan layanannya, dan juga efisiensinya. Terus yang kedua, kriterianya adalah accessibility. Ini kemudahan akses pengguna terhadap lokasi parcel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah traffic and operation. Ini seberapa besar lokasi ini bisa mengurangi lalu lintas kendaraan di kurir kota. Selanjutnya, security ini tingkat keamanannya. Dan yang terakhir ada environmental impact. Ini impact lokasi tersebut terhadap tadi pengurangan jumlah kendaraan pengantaran. Nah, kemudian metode yang digunakan ini adalah SFAHP atau Spherical Fuzzy Analytic Hierarchy Process, dan hasilnya menunjukkan bahwa alternatif terbaik itu adalah A3, yaitu post office. Kemudian yang ketujuh, ini ada menentukan lokasi untuk Energy Storage System atau ISS. Nah, di sini untuk alternatifnya itu tidak dijelaskan secara detail, di mana aja hanya disebutkan terdapat alternatif pertama sampai ke 9. Nah, untuk kriterianya itu ada 5. Yang pertama ada proximity to RES, ini maksudnya seberapa dekat dengan sumber energi terbarukan. Kemudian ada akses to power grid, ini seberapa mudah terhubung ke jaringan listrik. Selanjutnya yang ketiga ada cost of energy. Ini biaya terhadap energi. Kemudian ada environmental regulation. Yang terakhir adalah climate condition atau kondisi iklim. Untuk metode yang digunakan itu ada TOPSIS, ARAS, EDES, dan MURA. Hasilnya menunjukkan lokasi alternatif ke-8 itu yang paling terbaik. Selanjutnya untuk tujuan dari literatur ke-8 ini adalah memperkenalkan metode baru untuk menentukan lokasi warehouse dari Gohar Zamin Mining dan Industrial Company. Nah, terdapat 9 alternatif dan 7 kriteria. Kriteria yang pertama ini ada utilities and infrastructure of the area. Ini adalah ketersediaan fasilitas seperti listrik, air, kemudian kemudahan jaringan komunikasi. Kemudian ease of access, ini seberapa mudah akses untuk mencapai ke lokasi tersebut.
Kemudian yang ketiga ada size of the area, ini adalah ukuran lahannya. Kriteria keempat adalah land price, ini harga dari tanah di lokasi tersebut. Yang kelima adalah environmental risk, tingkat risiko, kayak apakah tingkat risiko untuk terjadi banjirnya tinggi atau bencana-bencana lain. Kemudian yang keenam adalah transportation cost, ini biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Dan yang terakhir ada construction cost, ini adalah total biaya untuk pembangunan di lokasi tersebut. Kemudian metode yang digunakan, yang pertama ada VAB untuk membentuk matriks keputusannya. Setelah itu terdapat ini metode baru yaitu Evaluation and Ranking Based on Accumulation and Skewness of Alternative atau ERASA. Nah, ini untuk perankingan dari alternatifnya. Kemudian hasilnya adalah A2 itu sebagai alternatif terbaik. Selanjutnya untuk yang kesembilan ini tujuannya adalah untuk menentukan alternatif terbaik dari lokasi pabrik manufaktur. Terdapat 7 alternatif dan juga 5 kriteria. Untuk kriterianya, yang pertama ada raw material faktor, ini adalah ketersediaan terhadap bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian ada market faktor, ini kedekatan dengan pasar atau konsumen akhir. Yang ketiga adalah energi faktor, ini ketersediaan dan keandalan pasok energi seperti listrik. Kemudian yang keempat, manpower factor, ini ketersediaan tenaga kerja di daerah tersebut dan biaya tenaga kerjanya. Kelima, ini ada insentif faktor, adalah regulasi insentif dari pemerintah gitu seperti pajaknya kah rendah atau tidak, kemudian subsidi, kemudian kemudahan terhadap izin usaha. Untuk metode yang digunakan adalah AHP untuk menentukan bobot kriteria dan SSM ini untuk mengolah nilai hasil akhirnya. Kemudian untuk hasilnya, nah di sini adalah A4 atau Black Sea Region sebagai yang terbaik. Kemudian yang 10 ini adalah identifikasi lokasi untuk tempat pembuangan akhir di daerah Aba atau di Arab. Ini terdapat 12 kriteria. Kemudian metode yang digunakan adalah Fuzzy AHP, dilanjutkan dengan self-organizing map plus K-means clustering, dan yang terakhir adalah untuk menjelaskannya menggunakan XAI. Nah, kemudian untuk hasilnya tidak dijelaskan secara eksplisit mana wilayah yang terbaik, namun untuk area dengan drainase dan linean tinggi, kemudian geologi lemah, dan lahan yang terbuka itu adalah lokasi yang terbaik. Selanjutnya, Baik, untuk penelitian selanjutnya, pada tahun 2023, penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi gudang atau warehouse yang optimal, di mana di sini objeknya adalah terdapat tiga alternatif lokasi gudang, yaitu location A, B, dan juga C, yang nanti akan dianalisis berdasarkan 5 kriteria. Kriteria tersebut yaitu ada biaya transportasi, biaya tenaga kerja, kedekatan ke konsumen, ketersediaan lahan, dan juga faktor lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode TOPSIS dan hasil yang diperoleh berdasarkan nilai kedekatan relatif dari masing-masing lokasi. Lokasi A memperoleh nilai kedekatan relatif sebesar 0,3, lokasi B 0,4, dan lokasi C 0,3. Sehingga di sini lokasi B memiliki nilai tertinggi dan dipilih sebagai lokasi gudang yang optimal. Untuk penelitian yang selanjutnya pada tahun 2022 bertujuan untuk memberikan rekomendasi lokasi terbaik bagi KT Kopi Cafe yang ada di Sumatera Utara. Objeknya berupa tiga alternatif lokasi kafe milik KT Kopi di wilayah Sumatera Utara yang nanti akan dinilai berdasarkan 8 kriteria utama, yaitu market proximity, customer buying power, customer access convenience, raw material supplier proximity, competition level, cost, kemudian labor potensial, dan yang terakhir adalah infrastruktur dan facilities. Di mana di sini akan menggunakan metode AHP dengan pairwise comparison.
di mana nanti hasilnya akan memperoleh nilai preference score atau nilai skor preferensi untuk masing-masing lokasi diperoleh bahwa lokasi A ini sebesar 0,2, lokasi B 0,3, dan lokasi C 0,4, di mana nilai konsistensi rasio atau CR itu sebesar 0,03, yaitu kurang dari 0,1. Apabila nilai konsistensi rasio ini kurang dari 0,1, menandakan bahwa data valid dan juga konsisten. Dan di sini menunjukkan bahwa lokasi C merupakan lokasi yang terbaik untuk penentuan KT kopi. Penelitian selanjutnya pada tahun 2024 bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan yang berbasis AHP dan juga TOPSIS untuk membantu pelaku usaha kuliner dalam menentukan lokasi usaha yang optimal. Objeknya terdapat 10 alternatif lokasi usaha kuliner, yaitu lokasi 1 sampai ke 10 yang berada di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari alternatif ini nanti akan dinilai berdasarkan 6 kriteria. Kriteria yang pertama adalah jarak terhadap pemukiman, kemudian jarak dari sarana pendidikan, lalu jarak dari sarana transportasi, lalu jumlah pesaing usaha kuliner, lalu luas bangunan, dan yang terakhir adalah harga. Metode yang digunakan adalah kombinasi AHP untuk penentuan bobot kriteria dan TOPSIS untuk pemeringkatan alternatif dari lokasi. Hasilnya diperoleh bahwa alternatif terbaik berdasarkan nilai preferensi lokasi ke-10 ini nanti direkomendasikan sebagai lokasi usaha kuliner yang paling optimal karena memiliki nilai preferensi yang tertinggi dan paling dekat dengan solusi ideal. Lalu untuk penelitian yang selanjutnya pada tahun 2023 bertujuan untuk mengembangkan metode pemeringkatan lokasi restoran di kota metropolitan seperti Kolkata, India menggunakan metode hexagonal fuzzy number atau HFN dalam pendekatan multi kriteria decision making. Di sini objeknya terdapat 7 lokasi restoran di Kolkata, India dengan karakteristik kuliner yang beragam di masing-masing lokasi. Lalu dari 7 lokasi ini nanti akan dianalisis dengan 5 faktor utama dan terdapat 17 subfaktor. 5 faktor utama tersebut adalah food, service, image, location, dan juga occasion. Metode yang digunakan yang pertama ada FHP, yaitu Fuzzy Analytic Hierarchy Process, di mana FHP ini untuk menentukan bobot dari 5 faktor dan 17 subfaktor. Kemudian ada fuzzy topsis dan juga fuzzy kopras untuk meningkatkan lokasi berdasarkan nilai solusi ideal dan proporsional, di mana nanti dari semua penilaian akan dilakukan menggunakan HFN untuk menangani ketidakpastian dan juga ambiguitas. Lalu hasilnya diperoleh bahwa lokasi keempat adalah lokasi yang paling unggul untuk membuka restoran di Kolkata, India, menurut hasil penggabungan dari metode AHP, F-Topsis, dan F-Kopras berbasis HFN. Penelitian yang selanjutnya pada tahun 2024 bertujuan untuk menentukan lokasi optimal untuk membuka restoran casual dining di kota Irbid, Yordania menggunakan metode AHP berdasarkan berbagai kriteria yang diprioritaskan oleh para ahli industri di bidang restoran. Kemudian objeknya ini di sini terdapat 3 alternatif lokasi yang nanti akan dianalisis berdasarkan 7 kriteria utama yang terdapat 25 subkriteria, di mana kriteria utamanya ini terdiri dari cost, location, traffic pattern, dan juga accessibility, kemudian physical characteristic, competition, areas future, kemudian ada visibility. Metodenya adalah pendekatan metode AHP dan juga sensitivity analysis. Jadi sensitivity analysis ini adalah proses untuk melihat bagaimana perubahan pada bobot kriteria yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir dari keputusan. Dan di sini hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat subkriteria terpenting yaitu cost, kemudian traffic pattern, dan juga location. Untuk hasil AHP, di mana diperoleh bahwa lokasi satu ini memperoleh skor yang tertinggi. Dan hasil sensitivity analisisnya adalah peringkat alternatif ini cukup stabil. Jadi terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan sensitivity analisis. Apabila cukup stabil atau stabil menandakan bahwa peringkat alternatif ini tidak akan banyak berubah meskipun bobot kriteria diubah. Namun apabila keputusannya tidak stabil, akan terdapat perubahan yang signifikan dari peringkat alternatif karena perubahan kecil dari bobot
setiap kriteria. Sekian presentasi mengenai literatur review dari beberapa paper yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.